tak lakoni kabeh. Apa sebabnya aku kuat ngelakoni, apa sebabnya aku gak pegel, apa sebabnya aku semangat terus. Jam 3 aku jadi seger, apa sebabnya mergo aku nyaur utang. Lah lega nyaur utang ini. Bayar kredit. Gusti Allah, ngutangi aku sak ngono kae, nggih ndasmu ta. Oke, dari Mas Samsul Mojokerto, diminta nikah tapi mertuanya sangat fanatik, sementara Mas Samsul sendiri tidak pernah atau mungkin jarang sholat. Saya terus harus bagaimana? Kemudian pertanyaan selanjutnya ini lebih dahsyat, menemukan kenikmatan mengerjakan sholat. Bagaimana saya bisa menemukan kenikmatan ketika mengerjakan sholat? Pak Muzamil. Masalah menikah tadi, sesuatu yang didapatkan dengan perjuangan yang berat itu nanti akan terasa lebih nikmat daripada sesuatu yang didapatkan secara mudah, gitu ya. Jadi semakin sulit sampai menikah, besok waktu menikah semakin nikmat. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau melamar orang langsung mau, nggak ada nikmatnya. Semakin sulit perjuangannya, semakin nikmat kalau sudah berhasil. Tadi saya mohon dengan Anda, tolong dipersulit ya. Tambah kesulitannya ya. Iya. Dan pernikahan yang didapatkan dengan berbagai macam kesulitan itu lebih potensi bertahannya lebih besar daripada yang didapatkan dengan mudah. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah itu akan dengan mudah juga terlepaskan, tetapi sesuatu yang didapatkan dengan kesulitan itu akan lebih akan bertahan gitu deh. Saya kira seperti itu. Jadi sampai jangan berbalik arah gara-gara itu, terus cintai gitu ya. Kalau perlu sampai gila gitu, belum gila kan. Coba lihat sampai belum seperti Qais dan Laila ya gitu ya. Coba jangan-jangan Qais dan Lailanya sama sekarang sampai ya. Qais dan Laila itu kan sampai apa? Iya, Laila Majnun itu loh ya. Jadi dia itu kalau Laila ada di dalam rumahnya, maka dia cium dinding rumahnya. Oleh orang dianggap gila. Ini aku bukan mencium dinding, tapi mencium Laila yang ada di dalam. Sampai coba seperti itu di sana. Top sampai jadi legenda nanti. Nah ya, masalah sholat itu. Ya. Jadi sholat itu gini, ketidakberhasilan orang dalam menemukan Tuhan dalam sholat itu bagian dari penemuan Tuhan juga. Gini maksud saya. Jadi kalau sampean itu sholat terus gini loh, jarak antara manusia dengan Tuhan itu sebenarnya bagian dari Tuhan mengenalkan dirinya kepada kita. Jangan dikira orang tuh terus kenal Tuhan terus kenal 100%, nggak ada gitu ya. Jadi memang Allah Ta'ala itu selalu membuat jarak, dan penjaraan Allah terhadap kita itu bagian dari pengenalan Allah kepada kita, dan bagian dari pengenalan cara Allah memperkenalkan kita tentang siapa kita gitu loh. Kan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi itu harus dinikmati. Jadi gini, kalau sampai sholat gak husuk-husuk, ya wes rapopo itu, jangan tuh berhenti sholat. Akhirnya oh iya pancen Allah tuh gak terjangkau, maka saya gak bisa husuk gitu ya. Kalau Allah terjangkau oleh pikiran saya, berarti saya akan husuk. Nah ya wes, itu sudah keberhasilan seperti itu. Bukan tidak berhasilan, wah aku sholat gak berhasil karena gak husuk. Justru orang yang menyangka sudah berhasil itu yang tidak berhasil. Lah begitu ya. Untuk hubungan dengan Tuhan, orang yang merasa sudah husuk itu justru tidak berhasil itu. Karena
kemerasaan sudah sampai kepada Allah, itu bagian dari ketidaksampaian orang terhadap Allah. Aku tekan, itu justru ketidaktekanan. Justru orang yang merasa tidak tekan, itulah yang tekan, gitu loh. Paham? Orang yang merasa mengerti Allah, itu orang yang nggak mengerti Allah. Justru orang yang merasa tidak mengerti Allah, itulah orang yang mengerti Allah. Kan Allah tuh orang tan keno. Apa tadi? Apa? Tan kini sopo, tan kini apa? Nah itu loh. Maka orang yang mengira Allah sopo lan opo, itu orang tekan. Justru sing tekan itu aku ora ngerti Gusti Allah. Lah iku orang tekan. Begitu. Ini Abu Zamil, saya ingin berpartisipasi kepada anak saya dari Mojokerto dengan dialog sama Pak Muzamil supaya kita mengerti pemetaan wong urip iki. DDI dari satu view ya Pak Muzamil. Kawin atau nikah itu dalam syariat Islam wajib apa tidak? Tergantung. Bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Ya, kalau wajib syaratnya satu, ada calonnya. Ada calonnya, terus dia mampu dan dia betul-betul keinginannya kuat, sehingga kalau saat dia tidak nikah dia akan jatuh dalam perbuatan yang haram. Gitu. ya oke. Pak Muzamil belum mengerti arah pertanyaan saya, tapi tidak apa-apa. Saya tanya lagi, makan itu wajib apa tidak? Ada nggak fatwa kamu wajib loh makan itu, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, nggak pernah dengar ya. Minum wajib, apalagi. Saya cuma ingin mengatakan gini Pak Muzamil, kewajiban itu diturunkan atau diterapkan oleh Allah untuk hal-hal yang kamu malas melakukan. Kalau kamu punya motivasi untuk melakukan, tidak perlu diwajibkan. Misalnya makan, kayak apa kata diwajib no mengancam geragas arek. Kata diwajib no barang wis mesti mangane tenang ae gak mesti mangane. Rabi barang yang ngono apa diwajibkan. Wong anjane koyo ngono branjai arek. Wis mesti rabine. Dan kayak apa diwajibkan. Jadi kewajiban itu biasanya dilakukan atau diterapkan pada posisi di mana manusia tidak cenderung melakukannya, entah tidak suka, entah tidak mampu, entah tidak apa gitu ya. Ya. Jelas ya, Pak? Ya, saya kira filsafat sebelum usul fikih ada pertimbangan itu, ya. Oke. Nah, kalau sesuatu sudah diwajibkan, berarti kamu harus tahu bahwa itu kamu memang sukar melakukan kewajiban itu. Jadi kalau yang pertama tidak perlu diwajibkan karena orangnya pasti melakukannya, kan tidak perlu diwajibkan. Jadi yang memberikan motivasi untuk melakukan itu adalah hukum alam atau sunatullah sendiri. Nah, kalau sesuatu diwajibkan karena dasarnya adalah orang itu tidak suka atau tidak cenderung, maka si manusia itu yang harus menemukan sendiri motivasinya atau alasannya. Jadi sekarang masalahnya kamu harus menemukan alasan sholat itu apa, kamu harus cari supaya kamu bisa menikmati nanti. Sekarang kamu tidak bisa menikmati sholat karena kamu tidak punya alasan. Kamu jelas seneng arek pede gak ada alasan kok. Kan gitu. Sekarang aku tanya, apa kira-kira kemungkinannya alasan orang sholat itu, motivasinya? Ono apa ya? Kira-kira? Bersyukur. Gak enak rek karo Gusti Allah mosok gak matur nuwun rek wong aku ngoyo kari ngoyo nesing kari nesing ya. Aku iso ngrasakno legi, iso ngrasakno asin, iso ngrasakno pahit, ya. Aku iso tangi turu bendino, maksud aku gak matur nuwun karo Gusti. Allah Gusti Allah ngongkon sembahyang ping 5 tak sembahyang. Ya, dalam rangka bersyukur. Apa meneh liyane? Pahala. Badi, ndelok badi. Iku sing umum akeh ngono iku tapi gak tapek mateng iku, gak tapek jero iku. Ya, ya. Jadi motivasinya akhirnya menggok nang pahala nih dan tidak memfokus ke Allahnya. Tapi gak apa-apa juga, gak apa-apa juga. Ketiga, nang ono meneh. Takut. Wedi neraka. Oke, wedi neraka. Oke. Apa meneh rek? Jono tak gak?
Wedi karo mara tuwa. Gak wedi ya iya. Mas mulai bengi iki jenengmu tambah Sul Samsul. Jadi Sul kudu kok temokno apa sebabnya wong kok sebaiknya sholat ya. Syukur awakmu wani ngomong apa sebabnya wong kok wajib sholat. Nah kudu kok temokno alasanmu apa. Nek kaya aku iki rek ibadah aku gelem wis pegele kaya apa, wis jadwale teko progres kaya apa tak lakoni. Meneh awan aku ndek pantai Malang kono, bengine ndek Ndau, menene nang Bang Wetan, wis wingi nang Gunjek, sadurunge nang ndi tak lakoni kabeh. Apa sebabnya aku kuat ngelakoni, apa sebabnya aku gak pegel, apa sebabnya aku semangat terus. Jam 3 aku jek seger, apa sebabnya mergo aku nyaur utang. Tak lega nyaur utang ini, bayar kredit. Gusti Allah, ngutangnya aku sak ngono kae, nggih ndasmu ta. Apa kan ya? Wajar ngomong ngono to. Lumayan aku bisa ngomong ini. Anggitmu ndasmu iku gaenanmu dhewe ta. Rambutmu iso cukul. Kon matur nuwun bahwa awakmu iku dibatesi Gusti Allah sak unu. Gak diodot, gak dijarno. Bayang nek Gusti Allah gak dawuh, stop. Kan sel 1 2 4 8 16 ngono. Kalau Gusti Allah menenge Gusti Allah dijarno Samsul. Petit sampai sak wedok. Untune iki sampai wabrane karo sing ngisor. Nyambut gawe piro ae mek entek gawe mangur untu. Bayangno kon bayangno nek Gusti Allah gak ngetop pertumbuhan. Iya nek mek awakmu lah nek barangmu. Karo Gusti Allah gak stop. Wes terus modal. Digolong. Kon turu di oma, barangmu sampai di latar-latar. Iku mek Gusti Allah mek gak ngomong kun ngono ya. Gak ngomong kun ngono to lho. Lha iya nek sak latar to lah sampai lapangan. Kan kate nang padang bulan lah nggawa truk telu. Lungerno nang truk. Kan kok bengi ya sak durung turu pikiran situ bae. Nggih bayangno niku dawane kok 300 meter. Aku seneng aku lara-lara nang ngene. Lho ini kan tadabbur ya Rek ya. Dalam rangka ya Allah matur nuwun sampean stop. Nek mboten sampean stop terus yo napa nasib kula niki. Lak ngono. Ya nek rambut ngono di stop. Gak di stop juga masalah, tapi kuku gak masalah, alis gak masalah, brengos gak masalah. Cuma nek sampean gak stop situ iki. Lah terus meneh nek rabi apa carane? Mosok kula ten pasar terus turu kali bojo kula. Wong kan cukup iku tok siji to kan. Di pasar ya. Tak lucu lho kan. Seneng. Ngono lho iso nang atimu ya. Nek kon duwe imajinasi, wah ngono tok lu seneng kan. Bayangmu sing ngarang tek omahe ngarang. Dadi nek menek klopo gak perlu menek. Iku nek munggah dhewe. Yo ora enak majelis kok ndelodok. Enggak diring-ring karo Pak Yai. Yo apa iku pengajian kok ndelodok koyo ngono. Terus arek jawab pos arek CTV jawab niku seneng pengajian, Pak niku makian. Makian kok lho niku jan niki sinau bareng nggih. Sinau niku kudu sinau napa mawon nggih teletong nggih barang niku. Cak Nun kuwi apa kiai kok ndelodok lho niku senes kiai niku Cak Nun. Sanipun asal gelarannya Mbah Cak Nun. Ya. Intinya temukan alasan untuk sholat.
Atau kita tuduh dia, kono gak beri matur nuwun kan? Kono gak beri matur nuwun nang Gusti Allah, nggih. Kon sing gawe dhewe apa iku? Sikil gak gawe dhewe, driji gak gawe dhewe. Selamat drijimu iku ngene. Bayangno nek dukure padha, jempol ya sakene. Bayangno. Bayangno nek lekuke gak rene tapi kuwale ngene. Apa kok? Wah, ya kate nimbung wong ngene. Wis sawangen awakmu terus kira-kira ndane nek Gusti Allah iku ngene ngono ndane aku sengsarane wis nggih pun tak sembayang. Dadi awakmu pertama sembayang matur nuwun nggih niki pun sampean wedot alhamdulillah sembayang kon. Lho kon kepengin rabi ku kate gawe teke sapa? Kon iso gawe dhewe ta? Iya. Lah sing kok gawe rabi ku lak gawenane Gusti Allah sih. Ya tekan. Kon nek gak matur nuwun karo Gusti Allah gak sembayang kok mau dikon pengen bayang ping 5 lho cek angel. Mulanya biar Nabi Musa ya, cerita Nabi Musa itu gimana waktu Isra Mi'raj itu? Yang katanya pertama 100 apa 50 itu? Oh 50 terus? Ya, jadi Nabi Muhammad dapat perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Bukan 50 rakaat, tapi 50 kali. 50 kali. Maka di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Dapat apa Muhammad? Ya dapat perintah sholat. Jangan kamu sangat minta keringanan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya minta diturunkan 5. Ketemu Nabi Musa lagi, minta lagi Muhammad, gak mungkin mampu umatmu. Sampai akhirnya jadi 5 itu. Kira-kira nek nggo terjemahane arek-arek iki mang. Kalimatnya Nabi Musa ya apa? Apa mat? Ping 50. Dapurane arek-arek. Kira-kira ya. Itu kalimat pertama. Terus mudun 45 mudun meneh ketemu Nabi Musa meneh to, kalimatnya mesti siji meneh. Wis ta, aja percaya karo arek-arek iku. Ayo gak meneh kan njaluk meneh, mudun meneh. Berarti kalimatnya berapa kali itu? 50 dibagi menjadi 5 berarti berapa kali itu? Jadi secara dramatika kalimatnya harus beda-beda dan harus ada progresi. Dan ono muring-muringi barang wis ta gebrak ngene taek ta ping 50 ya ngono kira-kira nek upama anak iki sing dadi Nabi Musa ya ta muga-muga iki buka ya Rek ya sing penting awakmu duwe motivasi lha ya apa meneh sembayang iku dadi bahan ngersulane calon maratuwamu. Ya wis sembayangmu kok repot. Mek dilutok ae lho. Pertama, tak dongakno, pertama kon sembayang mergo ceke diterima sebagai mantu. Cek salah rodokan. Tapi mari ngono kon sembayang meneh sampai akhirnya kon suwe-suwe jatuh cinta ala ternyata sembayangku ya ana enake. Terus akhirnya kon gak iso gak sembayang, wong aku oleh bojo iki mergo aku biyen sembayang kok. Jadi akhirnya kon sembayang terus, akhirnya muga-muga sembayangmu betul-betul murni mergo awakmu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Berproses rek, ojo langsung berarti kamu sholat karena mertua. Ya ojo ngono ta ya. Pertama ngono-ngono titik gak apa-apa lah. Muga-muga didongakno suwe-suwe salat betul-betul murni karena syukur kepada Allah, karena taat kepada Allah. Nek pertama motivasi rada mundur gak masalah titik lah. Muga-muga tetap dimaklumi karo Gusti Allah karena manusia memang punya sifat dinamis. Ngono ya, Sul ya. Kon iku temenan nek gak kon. Oh gak semangat ngono kok. Wis bapak wis tak dongakno modal. Ya Allah, indah ya teman sekalian ya. Oke, masih ada? Habis?